Haleluya, haleluya, jumpa lagi dengan saya. Nama saya Tina Sitorus. Hari ini kita akan membahas tentang perpuluhan Bapak Ibu ya. Karena ada yang chat saya, "Hai, bertobatlah kamu pendeta yang memakan perpuluhan. Gara-gara kamu jemaat miskin." Haleluya. Jadi hari ini saya akan membahas tuntas apa itu perpuluhan, saudaraku, supaya saudara paham ya, supaya pikiran saudara jangan negatif kepada pendeta-pendeta karismatik. Haleluya. Masih ada sukacita. Perpuluhan ini Bapak Ibu sangat jelas di Alkitab. Tetapi karena saudara tidak paham isi Alkitab, saudara menolak perpuluhan. Saudara jangan kalah dengan setan. Setan tahu tentang perpuluhan Bapak Ibu. Setan tahu firman Tuhan. Paham. Karena dia paham, dia memberontak. Dia mau menyamakan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan memiliki kerajaan, iblis pun memiliki kerajaan. Jadi diciplak semuanya Bapak Ibu. Makanya waktu iblis datang menggoda kita Bapak Ibu, dia seperti malaikat. Makanya banyak orang terperangkap Bapak Ibu. Terperangkap. Karena iblis memakai ayat Alkitab Bapak Ibu. Waktu Yesus pun dicobai pakai ayat firman Tuhan, tetapi ditambah-tambahin, dikurang-kurangi. Waktu manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, iblis mencobanya pakai firman, tetapi sudah ditambah-tambahi dan dikurang-kurangi. Makanya saudara berhati-hati. Minta Roh Kudus supaya saudara bisa paham. Jadi iblis ini pun menciplak tentang perpuluhan Bapak Ibu. Saudara bisa bertanya seperti ini. Kenapa orang yang menyembah patung, menyembah batu besar, pohon besar, menyembah binatang, menyembah tuyul bisa kaya? Karena ini tadi iblis memakai ayat firman Tuhan. Makanya banyak pengikut iblis, pengikut dajjal Bapak Ibu banyak. Karena diiming-imingkan kekayaan. Semakin saudara memberi banyak kepada iblis, tumbal, saudara diberkatinya. Kalau saudara cek di YouTube orang Cina ya, mereka tidak segan-segan memberi apa mereka Bapak, memberi kepada Tuhan mereka. Makanya orang itu diberkati. Iblis bisa masuk kepada siapa saja Bapak Ibu, kepada pohon besar, kepada patung, kepada boneka, kepada binatang, supaya manusia terperangkap. Bisa terperangkap Bapak Ibu. Makanya saudara nggak usah heran, aduh, kok mau dia pergi ke guru-guru saya ke sana menyembah pohon besar itu? Karena iblis sudah memakai pohon itu Bapak Ibu supaya manusia terperangkap. Ya, jadi saudara jangan berpikir pohon itu bisa berbicara, bukan. Iblis memakainya Bapak Ibu. Ya, sehingga mata saudara dibutakan oleh iblis. Makanya ada yang nikah sama apa? Sama binatang Bapak Ibu ya. Sama setan menikah Bapak Ibu karena sudah dibutakan oleh iblis, ya. Jadi iblis pun memakai perpuluhan sehingga orang-orang lain kaya yang mengikuti iblis Bapak Ibu ya. Dan saya akan terangkan tentang perpuluhan ini. Perpuluhan ini yang pertama dilakukan oleh Yakub Bapak Ibu ya. Mari kita baca Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu.
Jadi permulaan persepuluhan ini adalah mulai dari Yakub, Bapak Ibu ya. Mari kita baca lagi Ulangan 12 ayat 5 sampai 6. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari, dan kesanalah harus kamu pergi, kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihan, persembahan persepuluhan dan persembahan khususmu, korban najarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Kita baca lagi Nehemia 10 ayat 35 sampai 37. Langsung cepat saja Bapak Ibu ya. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak sulung ternak kami seperti tertulis di dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami. Dan persembahan usus kami dan buah segala pohon dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami persembahkan persepuluhan dari tanah kami. Karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Haleluya, haleluya. Jadi perpuluhan ini Bapak Ibu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan itu bukan miskin Bapak Ibu ya, sehingga saudara bisa kasih. Tuhan kita itu kaya. Sedangkan surga aja terbuat dari emas Bapak Ibu. Mari kita baca Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Haleluya, haleluya Bapak Ibu. Ya. Mari kita baca lagi Bilangan 18 ayat 26. Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya jemaat saja yang kasih perpuluhan, tetapi hamba Tuhan juga kasih perpuluhan Bapak Ibu. Kasih perpuluhan. Jadi saudaraku, jangan seperti saya pergi ke gereja ya. Ada satu tempat gereja, saya nggak usah sebut namanya. Saya pergi ke satu gereja. Jadi dia menulis perpuluhan Bapak Ibu di majalah dindingnya. Jadi perpuluhan yang pertama itu pendeta, baru istrinya, baru jemaat Bapak Ibu ya. Jadi saudara, hari ini saya katakan, saudara, kalau pendeta saudara, jangan kasih perpuluhan saudara di gereja saudara, supaya dilihat orang atau supaya dicontoh orang, supaya jemaatnya kasih perpuluhan, ya kan? Saudara jangan berpikir dari pendeta dulu supaya jemaat terikut. Saudara jangan seperti itu ya. Perpuluhan itu para pendeta harus kasih kepada orang lain, gereja lain atau panti asuhan atau rumah sakit. Itu perpuluhan orang-orang pendeta. Ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami tidak pernah memaksa jemaat untuk kasih perpuluhan, karena itu batu sandungan Bapak Ibu ya. Dan perpuluhan ini tidak fokus kepada gereja Bapak Ibu. Kalau saudara kasih perpuluhan, kasihlah karena Tuhan, bukan gara-gara pendeta, tapi karena Tuhan. Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi saudara, terserah saudara kasih kepada siapa. Terserah saudara kasih kepada siapa Bapak Ibu.
Mari kita lihat bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Mari kita baca Matius 25 ayat 37 sampai 40. Ya. Maka orang benar itu akan menjawab dia. Maka orang benar itu menjawab dia. Berarti orang-orang benar bertanya kepada Yesus. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau saudara fokus mengkasih perpuluhan kepada Tuhan, saudara akan diberkati. Tuhan itu ada di mana-mana tadi. Ada di tempat orang miskin, anak jalanan, baru orang-orang sakit, orang-orang yang di penjara. Saudara bisa kasih perpuluhan saudara ke sana, bisa. Karena kita sudah mengutangi Tuhan. Saudara kasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu Roh Kudus berbicara kepada saya, pergi untuk melayani seorang ibu, Bapak Ibu. Ibu ini terluka karena perpuluhan. Karena diiming-iming oleh pendetanya, akan diberkati Tuhan, kasih perpuluhanmu. Jadi ibu ini tidak pernah lagi ke gereja, Bapak Ibu, karena terluka. Jadi waktu saya pergi ke rumah ibu ini, Bapak Ibu, saya hanya ngomong seperti ini, Bapak Ibu, salam damai buat ibu. Langsung ibu itu marah. Ibu ini langsung tahu bahwa saya itu orang Kristen. Diusirnya aku, Bapak Ibu. Pergi kamu, saya tidak suka orang Kristen. Ibu itu terluka. 1 meter jarak kami, Bapak Ibu. Roh Kudus berbicara, langsung saya keluarkan. Saya tahu ibu terluka dengan perpuluhan. Karena itu saya datang kepada ibu untuk memberitakan Injil. Sukacita. Ibu ini langsung datang, Bapak Ibu. Marilah Bu, masuklah ke sini. Ibu itu langsung tanya, kenapa ibu bisa tahu apa yang saya rasakan? Saya berbicara, Tuhanlah yang menyuruh saya datang ke sini supaya ibu kembali kepadanya, supaya ibu tidak terluka. Ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara jangan jadi batu sandungan dengan perpuluhan. Kalau saudara betul-betul paham tentang perpuluhan, kasihlah kepada Tuhan. Dari perpuluhan ini banyak tempatnya, Bapak Ibu. Bukan hanya fokus ke gereja saja. Kalau saudara kasih perpuluhan saudara ke tempat yang lain, silakan, itu hak saudara. Itu hak saudara, Bapak Ibu, ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara mau diberkati Tuhan, ujilah dia. Uji dia, Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan kasih. Inilah perpuluhan, inilah Bapak Ibu, ya. Perpuluhan, Bapak Ibu, ya. Bukan Tuhan kita itu miskin, Bapak Ibu, ya. Tapi inilah tadi, supaya saudara diselamatkan. Karena itu, Bapak Ibu, biarlah saudara paham apa arti perpuluhan ini, Bapak Ibu, ya. Supaya saudara mengerti. Jadi, biarlah lihat channel ini, saudara bisa paham apa sebenarnya perpuluhan itu. Seperti kata firman Tuhan, mintalah, Tuhan akan memberikannya, Bapak Ibu. Gak mungkin Tuhan gak memberikannya kalau saudara minta. Sama-sama kita ini sama hitam rambut, Bapak Ibu, ya. Yang membuat kita itu bisa ada yang kaya, ada miskin, adalah hati, bukan telapak tangan ini. Kata peramal ini garis tangan.
Bukan. Yang membuat kita kaya atau miskin adalah hati. Bagaimana saudara merespon Tuhan? Makanya betul kata firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah supaya ditambahkan semuanya. Tuhan akan memberikan saudara kekayaan. Karena itu, biarlah saudara paham apa sebenarnya perpuluhan. Coba saudara try. Apa ada feedbacknya ya? Jadi biarlah sampai di sini khotbah saya. Semoga Bapak Ibu paham tentang perpuluhan supaya kita ini jangan ada gara-gara perpuluhan ini saudara menjadi perdebatan ya. Karena hanya di karismatiknya melakukan persepuluhan Bapak Ibu ya. Bukan gereja lain ya. Gereja lain tidak ada mengajarkan itu Bapak Ibu ya. Makanya tadi kita firman Tuhan. Saudara belajar teologi tapi tidak paham firman Tuhan. Tidak paham. Sudah doktor tidak paham karena itu tidak semua orang Tuhan pakai. Tuhan sudah pilih orang-orang yang mengerti firman-Nya. Kalau saudara pergi ke tempat belajar tempat orang kaya lah dulu ya, ekonomi. Saudara bertentangan ya, hukum ekonomi dengan hukum ini, hukum Alkitab ini Bapak Ibu beda, seperti ini, bertolak belakang. Kalau hukum perekonomian semakin saudara memberi, saudara miskin, habis Bapak Ibu. Tapi kalau saudara di Alkitab ini semakin saudara memberi ya, saudara kaya. Itu luar biasanya firman Tuhan. Saudara jangan berhenti memberi Bapak Ibu. Sampai napas hidup saudara tetap memberi supaya lumbung-lumbung saudara ini diberkati Tuhan sampai 7 kali 7 keturunan. Itu terbukti Bapak Ibu. Ya, jadi sampai di sinilah firman Tuhan hari ini. Semoga saudara bisa paham tentang perpuluhan. Salam damai dan salam berkat Tuhan melimpah yang menonton channel ini. Haleluya.